Halo, apa kabar? Saya Iris Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Bung Rocky, rupanya sekarang ini banyak pejabat kita yang memanfaatkan media sosial untuk curhat, untuk berkomunikasi kepada publik lah. Nah, yang menarik nih yang terbaru adalah Menteri Keuangan kita. Menteri Keuangan kita itu lewat akun Instagramnya dia membuat caption bahwa korupsi itu adalah musuh kita bersama. Ini berkaitan dengan ditangkapnya Bupati dan anggota DPR mantan Bupati Probolinggo. Ini suami istri ya. Dan ini kelihatannya bahkan mungkin anaknya juga sekarang lagi diperiksa juga ini karena anaknya disiapkan untuk dinasti berikutnya. Ini sekedar gambaran saja nih, Bung Rocky, bahwa Bupati yang sekarang itu adalah istri dari Bupati sebelumnya. Ya, Bupati sebelumnya 2 periode, istrinya 2 periode udah hampir habis dan dia sedang menyiapkan anaknya untuk yang periode berikutnya. Nah, ini seru. Tapi ini yang saya menarik itu ada di netizen yang komentar, bukan musuh bersama kali, itu musuh rakyat, bukan. Iya. Jadi justru di situ masalahnya, ini bukan sekedar musuh bersama, tapi sistem dinastikal ini ya. Yeah. Kan itu dari suami jatuh ke istri, disiapin anak tuh. Jadi Ibu Sri Mulyani dia mesti lampaui itu, bukan sekedar korupsinya, tapi asal usul korupsi karena dinasti itu. Yeah. Karena si pejabat itu bapaknya ngasih kekuasaan pada istrinya berupaya untuk ngasih lagi pada anaknya. Kan di depan mata Sri Mulyani itu politik dinasti, bahkan ada di istana, kenapa dia diam juga? Jadi itu intinya sebetulnya kan. Kita tahu bahwa korupsi memang itu adalah udah kita sebut maling, tapi lebih dari itu, di belakang korupsi ada pewarisan kekuasaan. Itu yang berbahaya tuh. Pak Jokowi mewariskan kekuasaannya pada dua wali kota. Dan itu potensi korupsi juga, atau bahkan secara kebijakan udah koruptif. Jadi Sri Mulyani ini buta huruf terhadap asal-usul korupsi, yaitu dinastinya itu tuh. Nah ini yang bahayanya kalau Menteri Keuangan tuh, mestinya dia mengerti anatomi dari korupsi tuh, bukan sekedar karena ada kasus di mana Probolinggo ya. Lalu tiba-tiba mesti ngadu ke Instagram, kan orang baca ini ngapain Menteri Keuangan ngadu lewat Instagram, ngadu lewat Facebook, kan itu bukan media resmi untuk memberantas korupsi itu. Kalau mau bikin konferensi pers supaya wartawan punya hak untuk bertanya, memperluas pandangan publik melalui pertanyaan pada Ibu Sri Mulyani. Misalnya, Ibu Sri Mulyani, apa pendapat Ibu Sri Mulyani dengan isu tentang insider trading di kalangan keluarga para pejabat di istana misalnya? Kan itu kemarin tuh santer banget kan. Nah itu mestinya begitu tuh. Jadi kalau hanya sekedar ngomel atau ngadu di Instagram, ya itu artinya ada problem psikologi bahwa dia mau beritahu pada rakyat, saya juga nggak setuju korupsi loh. Iya, kalau nggak setuju korupsi keluar dari kabinet. Kenapa? Karena seluruh kebijakan kabinet banyak yang basisnya adalah menguntungkan dinasti itu. Jadi itu sebetulnya analisis yang biasa disebut political economy of corruption. Ya, dan lagi kan juga sudah terang benderang sekarang ini rezim sekarang bersama dengan para partai-partai pendukungnya yang mengebiri KPK, dan kita tahu sekarang ini KPK itu betul-betul nggak jelas ini kasusnya salah satu wakil ketua KPK ya, Lili Pintauli Siregar itu yang hanya dihukum potong gaji. ini menarik juga. Jadi coba kita lanjutkan logikanya. Sri Mulyani tahu bahwa untuk memberantas korupsi KPK harus diperkuat. Yes. Ketika KPK diperlemah, dia diam, artinya dia setuju KPK diperlemah. Jadi kalau dia bilang korupsi itu musuh bersama, ya mestinya dia ikut menguatkan KPK, bukan malah membenarkan. Kan itu intinya tuh. Jadi dia kasih sinyal seolah-olah dia secara etis anti korupsi, padahal secara kebijakan dia menyetujui kan. Kan diam terhadap KPK itu artinya menyetujui. Lain kalau Sri Mulyani pasang di Instagramnya, saya pro Novel Baswedan, saya pro 70 orang itu, itu baru yang disebut core ethics-nya itu keluar, etika intinya keluar. Kalau ini mah cuman ya lip service doang atau nyeneng-nyenengin presiden juga itu. Ya makanya itu kemudian ada netizen yang berkomentar, ya, bukan musuh bersama kali, ini musuhnya rakyat. Kalau buat pemerintah korupsi itu bukan bagian dari
Ya itu intinya begitu tuh. Apalagi Ibu Sri Mulyani yang kasir, dia tahu kemana uangnya mengalir. Ya, iya, Tapi iya. dia mau diam aja tuh. Dan satu waktu akan dipersoalkan Ya, status integritas dari Ibu Sri Mulyani itu. ya, Dan kan pameran koruptor itu ada di depan mata Sri Mulyani. Dia tahu lalu lintas uang kemana itu. ya. Dia tahu bahwa kebijakan A itu disebabkan oleh perintah dari Menteri B. Dia tahu bahwa Menteri B itu harus melapor pada Presiden supaya diloloskan ya seluruh fasilitas yang diproses di DPR, kan itu satu paket aja kan. Ya. Jadi bahkan di dalam sidang kabinet Sri Mulyani nggak mau ngomong, mestinya dia tegur dong bahwa ini ada isu publik bahwa peringkat Indonesia itu drop terus, indeks korupsi kita naik terus, kan mesti itu yang dia bawa ke sidang kabinet, bukan dia ngoceh di Instagram, atau memang Instagram udah jadi semacam lokasi curhat. Iya, iya, iya. Nah, kemarin kan kita membahas ya soal Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, Indonesia ini lebih bagus karena bisa lebih tumbuh lebih di tengah pandemi. Tapi kemudian kan muncul sebuah hasil riset dari Nomura Sekuritas nih yang juga cukup ramai menyebutkan bahwa Indonesia itu adalah 10 di antara negara yang bakal terkena bakal hancur-hancuran lah ini kalau berkaitan dengan kebijakan ada tapering off yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Tapering off ini kan bisa disebut semacam kebijakan moneter berkaitan dengan penguatan suku bunga, menaikkan suku bunga dan juga mengurangi stimulus. Kira-kira begitu ya. Nah, ini dampaknya cukup besar. Nah, yang disebutnya itu menariknya kan bahwa disebutnya the trouble 10 in emerging market. Jadi disebutkan begitu. Jadi 10 negara yang akan bertrouble. Ini trouble ini berarti babak belur lah. Media menyebutkan ada yang remuk, ada hancur-hancuran gitu. Nah, jadi saya lagi berpikir apa jangan-jangan kemarin Bu Sri Mulyani itu bukan menyampaikan ke media tapi kepada untuk presiden supaya membuat presiden tenang gitu. Jadi selalu ini ngaconya pemerintah termasuk Ibu Sri Mulyani. Dia nggak paham bahwa seluruh data kita dibaca harus dalam perbandingan dengan data global. Kan itu intinya kan. Ya. Jadi yang diuraikan oleh Nomura itu jadi patokan dari financial player kan. Kan Nomura nggak punya kepentingan politik dengan Indonesia. Jadi dia beri aja data itu apa adanya. Jadi dia nggak manipulasi. Dan itu pertanda bahwa apa yang diucapkan oleh peneliti asing itu lebih berguna daripada apa yang diucapkan oleh kabinet. Itu satu hal tuh. Hal kedua, kita tahu bahwa ternyata Indonesia mengatakan, ya kita berhasil keluar lebih cepat. Iya, tapi Amerika keluarnya lebih cepat lagi tuh. Dan pulihnya lebih bagus. Akibatnya apa? Akibatnya, ya kalau ekonomi Amerika pulih, ya tentu dia akan panggil dolar buat mudik kan. Itu kan logikanya begitu. Maka dolar akan pulang kampung sehingga biaya meminjam dolar bakal lebih besar lagi kan. Jadi itu kan hal yang simple yang mestinya nggak usah disembunyikan bahwa Indonesia sebetulnya akan mengalami trouble karena ekonomi Amerika pulih, maka dolar mending balik lagi ke Amerika karena investasi di situ sedang tumbuh. Nggak mungkin dolar tetap di Indonesia. Kalau Indonesia terpuruk, tentu dia cari yang lebih lukratif, itu di balik kampung aja kan. Jadi dolar lagi mudik pulang kampung, tapi Sri Mulyani cerah wajahnya supaya presiden nggak stres. Maka Sri Mulyani mesti pasang wajah cerah. Begitu sebetulnya udah berhasil keluar dari jebakan. Oh iya, itu keluar dari jebakan di dalam kacamata kabinet, tapi dalam kacamata financial player, Indonesia itu adalah potensi untuk dipermainkan akibat pengetatan moneter di Amerika. Kan itu intinya begitu. Ya. Saya jadi terbayang ini, bukan terbayang, saya membayangkan Bu Sri Mulyani ini kalau dia tenaga medis, dia itu memberikan vaksin kepada Presiden Jokowi, tapi yang divaksin yang diberikan itu cuma air gitu, isinya air, atau kosong. Jadi sebenarnya placebo ini. Jadi hanya supaya membuat Presiden Jokowi tenang. Dan memang Presiden Jokowi akhirnya percaya itu karena dia ucapin terus-menerus kan bahwa kita sudah berhasil, nanti semester berikutnya kita akan lebih baik lagi tuh. Tapi mungkin ada orang yang bilang, Pak Presiden, coba lihat dulu itu data belakangan, kita justru terancam karena perubahan kebijakan moneter di Amerika dan itu berakibat pada seluruh infrastruktur keuangan kita tuh.
Dan ini yang jadi patokan sebetulnya. Kan seringkali kayak kemarin itu Pak IHSG naik sedikit, lalu gembira tuh bahwa Indonesia udah pulih karena IHSG sebagai ukuran. Lo justru dengan keterangan Nomura kita mengerti bahwa pemain pasar itu apa namanya quick gain aja, ambil cepat-cepat supaya nggak keduluan menerima akibat dari tapering Amerika. Jadi kan sifat dari pasar uang kita itu adalah ambil cepat-cepat lalu kabur. Kan itu kan. Ya. Jadi fresh money itu yang nggak boleh jadi ukuran. Nah, ini yang sebetulnya menunjukkan bahwa kita memang ada di tepi jurang kebangkrutan itu. Ya, dan ya. Seluruh mata internasional sedang mengintai Indonesia. Mengintai dengan kecemasan atau mengintai untuk ambil keuntungan di menit-menit terakhir. Kan itu watak dari financial market. Ya, ya. Saya agak bingung ya mengikuti cara berpikirnya Presiden Jokowi ini. Karena kan setelah kemarin beliau euforia dengan pertumbuhan 7% dan menyatakan bahwa Indonesia keluar dari krisis, sekarang Pak Jokowi khawatir dengan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 3 dan 4. Karena kata beliau ini berkaitan adanya kebijakan PPKM darurat. Ini jadi kelihatannya di Indonesia ini COVID-19-nya apes benar. Dia selalu jadi kambing hitam terus. Ajaib memang, karena dari awal kita tahu kebijakan presiden itu udah kacau sebelum PPKM, udah ngaco semua tuh kan. Itu dia poinnya. Jadi udah placebo cari kambing hitam juga tuh. Kambing hitam nggak ngerti placebo tuh. Jadi kelihatannya memang ada kepanikan baru begitu terdengar isu bahwa Amerika bangkit lebih cepat dengan akibat stimulus itu akan dicabut dan menyebabkan dolar akan balik ke kampungnya itu. Lalu ada kepanikan mungkin di istana dan baru Presiden Jokowi sadar bahwa ternyata Bu Sri Mulyani itu menyebar hoax kemarin kan. Kan mesti Sri Mulyani bikin hoax. Kan harusnya begitu kan. Supaya kita fair lah kan nggak mungkin kita menutup pintu-pintu data kita dari pemain asing. Jadi kita lebih percaya pada analisis asing kan. Dan bagi investor Indonesia kadang-kala dia menganggap lebih aman kalau investasi di pasar uang itu atau di saham itu ngikutin asing aja. Kalau asing beli kita beli, asing jual kita jual kan. Kan itu jadi semacam rumus utama kita. Nah itu yang membahayakan potensi kita untuk bangkrut. Dan seperti biasa kita tahu kekacauan terjadi mulai dari sektor keuangan, lalu berimbas ke sektor ekonomi, lalu masuk ke sektor sosial politik, lalu terjadi keresahan dan kerusuhan. Kan itu gampang aja lihat secara linear. Kan kita sejak awal juga tahu bahwa klaim 7,07% pertumbuhan itu kan klaim palsu juga nih, false hope gitu ya. Kalau yang tadi placebo, yang ini false hope. Kita tahu bahwa dia mengambil pembandingnya year on year dibandingkan dengan tahun 2020 yang memang terpuruk sangat dalam. Nah, sekarang dan kita tahu juga bahwa nanti pasti kuartal 3-4 itu tanpa ada PPKM itu kita tahu akan terpuruk. Tapi sekarang justru PPKM yang jadi disalahkan gitu. Sama juga dengan mereka yang memuji-muji bahwa untung saja Presiden Jokowi tidak mengambil kebijakan ketat lockdown. Jadi kalau lockdown yang tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Iya, karena bandingkan aja itu dengan angka semester kedua tahun 1850 ketika VOC bangkrut gitu. Itu lebih supaya bisa 7.000% naiknya tuh. Jadi sebetulnya kan ini psikologis doang itu. Mengambil angka 7% itu kan untuk menipu aja kan. Ya. Jadi itu ya betul tadi itu informasi palsu, tapi si pembuat itu gembira. Mestinya dia tahu bahwa itu palsu supaya nanti dia koreksi itu. Ini dia gembira sendiri, dia bikin palsu dia gembira sendiri kan. Dia nggak tahu bahwa ya semua orang nggak percaya itu karena satu paket dengan ketidakpercayaan pada kabinet. Setiap kali sebetulnya itu hoax, bikin 7% hoax. Dalam basisnya -5 tiba-tiba 7% atau -4. Jadi real semua yang kita anggap real sebetulnya itu adalah tadi placebo aja tuh. Jangan-jangan juga data COVID sampai sekarang itu placebo. Karena bahkan data presiden bisa bocor kok itu karena kemampuan kita untuk berterus terang dengan data memang palsu. Ya, ya. Jadi ini yang benar new hoax ya, new hoax bukan new hope ya.
New hoax, bukan new hope, tapi new hoax. Ya, Diproduksi terus hoax dari istana. ya, Kan kalau istana nggak punya lagi, jadi kelihatannya kalau di sidang kabinet dia nggak tahu mau ngapain, Tuan. Sri Mulyani memimpin sidang hanya untuk memberitahu bahwa kondisi keuangan begini, karena itu akan ada apa istilahnya itu refocusing, ya terus itu isinya kan. Kita lakukan refocusing, kita perkuat stimulus, kita lakukan austerity, itu semua tema-tema ya, tema-tema konvensional yang kita tahu sebetulnya hanya itu yang bisa diucapkan oleh pemerintah. Nggak ada lain, di mana-mana itu aja ilmunya tuh. Austerity, stimulus, refocusing. Tapi ide untuk mengucapkan harapan pada rakyat nggak ada. Jadi rakyat menganggap ini udahlah kita dibuai oleh badut-badut aja. Nah, Anda tadi menyinggung refocusing itu saya jadi teringat kemarin ketika ada rapat kerja antara Komisi 8 dengan Menteri Agama. Di situ kan temanya adalah refocusing karena refocusing anggaran gitu. Nah, yang agak terkejut biasanya kan kalau refocusing itu diharapkan juga ada yang bisa dihemat. Artinya anggaran yang diajukan akan lebih kecil. Tapi ternyata anggota DPR itu terkejut-kejut karena dia mengetahui bahwa, loh, ini bagaimana ceritanya ada refocusing kok dananya malah nambah. Itu bukan. Dan kedua yang dia juga terkejut-kejut. Itu di mana tuh yang nambah? Di Menteri Agama. Kementerian Agama. Jadi refocusing tapi anggarannya malah nambah. Dan berikutnya yang lebih bikin geleng-geleng lagi anggota DPR adalah ternyata ada biaya pengumuman atau bukan pengumuman sebenarnya desiminasi pembatalan haji itu sampai 21,7 miliar gitu. Loh, dia bertanya, bukannya seluruh orang Indonesia sudah tahu itu kalau ada pembatalan, tapi ternyata masih ada biayanya juga gitu. Ya itu saya waktu itu ikut debat di mana di soal haji itu. Lalu kita berupaya memikirkan, kan menteri barusan mengatakan, ini kan cerita sebulan lalu apa di tempatnya Najwa Shihab kan. Di situ ada Menteri Agama, dia bilang ya memang kita batalkan. Jadi udah dibatalkan, masih ada biaya untuk mengatakan kita batalkan. Di televisi dia udah ucapin dibatalin, mau ngapain lagi? Berarti mesti datangin tiap televisi rumah tangga itu, terus kita batalkan ya, kita batalkan. Itu biaya kirim paket kali itu. Jadi memang ini ajaib. Bagaimana mungkin ada dana pembatalan hasil refocusing gitu kan? Kalau begitu semua menteri akan bilang kita perlu juga dana diseminasi untuk membatalkan atau begini kira-kira. Nanti ada menteri bilang, Ibu Sri Mulyani beri kami dana untuk mensosialisasikan ide refocusing itu supaya orang tahu ada refocusing. Ya. Satu, refocusing bukannya jumlahnya berkurang tapi malah nambah. Yang kedua ada desiminasi pembatalan. Dana untuk ini kalau diplototin memang soal fiskal ini sangat berat ya buat publik, tapi penting memang literasi soal ini karena dari situ itu mungkin detail-detailnya mulai ketahuan itu hantu-hantunya di mana permainan-permainan itu. Betul, dan itu artinya banyak. Nah yang beginian kan mesti Sri Mulyani yang langsung bilang itu korupsi juga. Kan dia minta refocusing supaya penghematan. Lalu dia mesti kaget loh, kok gue minta refocusing, ada yang minta duit untuk mensosialisasikan refocusing. Kan itu mestinya itu yang di Instagramkan oleh Sri Mulyani supaya bisa dijadikan TikTok oleh anak muda itu. Meminta dana pembatalan itu. Ya. Saya kira kita nggak usah terlampau serius setiap kali menanggapi karena mereka memang nggak serius juga ngurus negara kelihatannya. Ya udah masuk pada satu fase di mana orang nggak mungkin fokus lagi. Buat apa fokus? Yang paling penting nyari remah-remah yang tersisa itu. Dan itu keahlian dari menteri-menteri yang berasal dari partai politik kan. Dengan cara itu ya kalau menteri dia profesional dia mungkin nggak peduli lah itu kan karena dia masih ada kemampuan profesional. Tapi menteri-menteri dari parpol ini itu kan memang nggak ada keahlian kan. Selain berharap ada refocusing ini keajaiban Indonesia nih. Refocusing malah nambah. Ini memang keajaiban. Saya kira makanya ada lembaga seperti MURI itu eksis di Indonesia itu karena memang banyak hal-hal yang begini, yang banyak hal yang nggak hanya bisa terjadi di Indonesia saja gitu.
Dan kelihatan Presiden Jokowi dia udah nggak ngerti itu apa yang terjadi tuh. Dia pelangak ke kiri, pelongok ke kanan, dia bingung ini apa yang terjadi. Jadi istilah-istilah itu masuk di kepalanya kepada beliau itu dan dia pusing sendiri kan. Ya. Lalu apa yang terjadi sebetulnya di istana? Kita nggak punya pegangan lagi tuh. Pak Mahfud memimpin apa namanya pengejaran BLBI itu sampai sekarang nggak ada apa namanya pemberitahuan kemajuan sampai di mana orang menunggu-nunggu kan ini katanya jagoan gitu kok nggak dapat juga tuh dan semua yang nongkrong di Singapura tentu hahaha itu wah rasain lo ntar lagi lo disapu oleh Amerika tuh seluruh fasilitas ekonomi Indonesia akan tergantung lagi pada kebijakan moneter Amerika tuh dan kita tahu bahwa untuk mempermainkan Indonesia kan gampang betul kan kenapa karena dua financial player di Singapura dia bisa mantau lalu lintas transaksi keuangan Indonesia tuh dan itu datanya lebih konkret daripada mungkin yang dipunyai oleh apa namanya itu PP apa namanya pengawas lalu lintas uang itu PPATK gitu. PPATK ya. Iya. Nah, karena apa? Karena player finance di Singapura pasti punya data karena ketemu terus dengan pelarian BLBI di Singapura kan. Jadi di antara mereka aja atur kita bangkrutin Indonesia. Nah ini keadaan kita begitu. Jadi sok jago-jagoan Pak Mahfud kalau saya akan pimpin panitia pengejaran itu diketawain sama dua orang yang lagi ngopi di Orchard Road gitu. Iya, mereka ketawa, mereka tahu kok itu hanya untuk konsumsi media saja gitu. Jadi mereka sama sekali nggak terganggu. Saya yakin sekali mereka ketawa-ketawa. Oke, baik, Bung Rocky, saya kira kita tertawanya berbeda dengan para pengembang BLBI yang sedang ngopi-ngopi di Orchard Road di Singapura, karena kita menertawakan kekonyolan ini karena ya apalagi yang bisa kita lakukan kecuali kita harus tertawa. Betul, dan mungkin mereka beri nama bahwa ini republik atau kabinet placebo gitu. Jadi dia ketawa-ketawa sambil nyeruput kopi dan nonton FNL. Lalu dia bilang, wah benar ini republik placebo tuh. Oke, welcome to republik placebo. Yeah.